فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan tentang apa? Tentang zakat fitri dalam Taisirul Alam ini. Beliau mengatakan yang keenam, yaitu dari faedah-faedah hadits ini, wal afdal ikhrajuha fajra yaumil id qabla shalah. Yang paling utama adalah kita mengeluarkan zakat fitri itu pada waktu fajar, pada hari Id sebelum sholat. Wa huwa qaulu fuqaha'il madzahibil arba'ah. Dan ini adalah pendapat fuqaha madhab yang 4. Tetapi apa? Sebagian ulama yang lain mengatakan yang paling utama di malam hari, bukan di waktu fajar. Karena di waktu fajar orang sudah sibuk dengan keperluan yang lain. Mungkin sibuk untuk apa? Mandi, sibuk untuk berdandan, berhias, persiapan keluarga dan lain-lain. Sayang kalau tiba-tiba ada yang ketok pintu ngurus masalah zakat, boleh jadi dia akan terganggu itu. Tapi yang paling utama adalah di malam hari, dan ini yang rajih. Walaupun ini bukan pendapat jumhur, ini sebagaimana disebutkan sebagian ulama. Kenapa? Di malam hari boleh jadi orang-orang fakir sempat mengurus ini dan itu, punya kelapangan untuk mengurus apa itu beras tadi. Adapun kalau semua orang atau kebanyakan orang di kampung itu datang ke dia ketok pintu di waktu fajar, ini dia akan pening, kasihan. Semua orang memilih di waktu itu, ini akan kesulitan nanti. Tapi kalau di malam hari itu waktunya lebih lapang, lebih longgar. Baik. Kemudian, tapi apa yang menjadi alasan para ulama tadi mengeluarkannya di waktu fajar adalah lebih utama? Karena zakatnya Allah Ta'ala, Rasulullah nisbatkan kepada al-fitr, zakatul fitr. Dan sementara sholat idul fitri itu adalah apa? Adalah nanti di waktu duha. Sementara maka waktu yang paling utama adalah ketika waktu sudah dekat dengan sholat id, yaitu di waktu fajarnya. Adapun kalau setelah sholat subuh, maka boleh jadi waktunya semakin sempit, ini semakin menyulitkan. Maka paling tidak adalah di waktu fajarnya itu, agar dia sesuai dengan namanya zakatul fitr. Tetapi ini dibantah oleh ulama yang lain. Zakatul fitr walaupun dia dinisbatkan kepada fitr, itu bukan maksudnya dinisbatkan kepada sholat idul fitri saja. Kenapa? Istilah fitr itu sudah dimulai sejak terbenam matahari. Sejak terbenam matahari bukan lagi kita di dalam apa? Di dalam syahrul as-shaum. Kita sudah masuk kepada apa? Kepada hari fitr. Maka istilah fitr itu sudah dimulai sejak apa? Terbenam matahari. Maka tidak masalah kita membayarnya itu di malam hari itu. Dan itu juga termasuk yang paling utama. Dan boleh jadi itulah yang paling utama dari beberapa sudut pandang. Baik. Kemudian beliau mengatakan fa'inna ikhrajaha ba'da shalah. Di tempat antum dicetakkan yang lain setelah ro ada alif memang. Ada, berarti memang ikhraj, bukan akhraj. Di tempat ana ini depannya alifnya di fathah. Harusnya apa? Kasrah. Ikhraj. Fa inna ikhrajaha ba'da shalah fa indal hanabilah yukrah yaumal id. Kalau seseorang mengeluarkan zakat itu setelah sholat id, maka menurut ulama Hanabilah ini makruh pada hari id. Wa yahrum ba'dahu indal hanabilah. Juga di kalangan Hanabilah setelah itu, yaitu hari yang kedua, hari yang ketiga dan seterusnya, ini haram. Adapun kalau dia itu masih di hari raya, walaupun setelah sholat, hukumnya hanya makruh. Wa inda ghairihim min jamahiril fuqaha. Demikian pula menurut kebanyakan fuqaha hukumnya adalah apa? Adalah haram kalau sudah hari yang kedua. Kalau masih di hari pertama ini makruh kata mereka. Lalu pendapat yang lain bagaimana? Wa inda Ibnu Hazm tahrimu ta'khiriha anis shalah. Hukumnya adalah haram kalau dia itu menunda sampai apa? Setelah sholat. Dan inilah yang betul. Walaupun Ibnu Hazm itu tidak sesuai dengan mazhab yang 4, tapi pendapat beliau ini yang betul sesuai dengan dalil. Kenapa? Lima rawal Bukhari, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah memerintahkan zakat itu dibayarkan sebelum keluarnya orang menuju ke sholat. Berarti kalau dia menyelisihi perintah Nabi, ini hukumnya bukan makruh, hukumnya haram. Asal dari menyelisihi perintah adalah haram. Allah Ta'ala bahkan berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang yang menyelisihi
Amr itu boleh jadi perintah atau lebih umum, yaitu syariat Nabi. Hendaknya dia takut untuk tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Ini adalah menunjukkan haram dan bahkan dosa besar. Asal dari menyelisihi perintah adalah haram, bukan hanya makruh. Maka pendapat Ibnu Hazm itu yang betul. Tayyib walima rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa membayarkannya sebelum sholat, maka ini adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat, maka ini adalah sekedar sedekah saja. Bukan berarti dia itu zakat, bukan berarti hartanya tadi itu hangus, tetapi dinilai sekedar zakat, sedekah-sedekah biasa, dan dia dinilai belum membayar zakat. Maka ini adalah haram, karena zakat itu bukan hanya wajib, bahkan zakat adalah rukun Islam. Baik. Wal haqqu anna Aba Muhammad as'aduhum bi isabati dalil wal qawli bih. Yang betul adalah bahwasanya Abu Muhammad Ibnu Hazm namanya Ali, beliau adalah orang yang paling berjaya untuk menepati dalil dan berpendapat dengan dalil tadi. Ini adalah dukungan dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Walaupun beliau adalah dari Hanabilah, tapi beliau melihat yang betul adalah Ibnu Hazm. Ini baru fuqaha yang betul, yaitu tidak taklid kepada mazhab, tapi lihat dalilnya. Baik, yang ketujuh, wahal yajuzu taqdimuha qabla lailatil id. Apakah boleh kita mendahulukan sebelum malam id, yaitu malam kedua sebelum id? Boleh jadi malam 29 kalau hari rayanya adalah setelah 30, atau malam 28 kalau hari rayanya adalah setelah 29. Baik, dzahaba Abu Hanifah ila jawazi taqdimiha li haulin aw haulain. Boleh bahkan setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Wah, ini jauh sekali. Oh, 2 tahun sebelumnya. Iya. Kiasan ala zakatil mal, mengkiaskan kepada zakat harta. Walaupun itu pun sudah dibahas, zakat harta pun tidak boleh. Tapi dalil yang mereka pakai itu tidak kuat. Tapi beliau mengkiaskan di sini, kalaupun zakat harta itu boleh, maka zakat fitri juga boleh. Dan yang betul adalah tidak boleh. Wa dhahaba Syafi'i ila jawazi taqdimiha min awwali Ramadan. Kalau Syafi'i mengatakan boleh sejak dari awal Ramadan, yaitu di awal-awal bulan Ramadan. Wa dhahaba Malik ila annahu la yajuz ta'jiluha mutlaqan. Imam Malik mengatakan tidak boleh dia itu disegerakan secara mutlak kasolati qabla waqtiha, sebelum seperti salat sebelum waktunya. Dan pendapat Malik itu betul. Kenapa? Zakat fitri ini dinisbatkan kepada fitr, maka jangan dia jauh-jauh dari dari fitri, dari waktu fitr. Jangan jauh-jauh itu berapa? Kita baca, wa dhahabal Hanabilah ila jawazi ta'jiliha qabla al-id bi yaumain. Hanabilah berpendapat boleh disegerakan sebelum id, yaitu 2 hari. Boleh jadi 28 atau 27, tergantung akhir bulannya dijangkakan berapa. Dalilnya apa? 5 rawal Bukhari, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yaumin aw yaumain. Yuridu bidzalika sahabah, karena ini adalah hadis Nafi' an Ibni Umar. Mereka itu dulu membayarkan sebelum fitri, yaitu sehari atau 2 hari. Mereka siapa? Yaitu para sahabat. Nafi' menceritakan tentang kebiasaan para sahabat, menunjukkan itu boleh. Dan ini yang dirajihkan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Paling lambatnya adalah 3 hari, sebagaimana dalam riwayat Muwatta, yaitu 3 hari atau 2 hari atau sehari. Jadi paling lambatnya paling cepatnya adalah 3 hari sebelum hari raya. Mungkin malam 27 atau tergantung akhir bulan itu berapa. Baik. Dan sebab yang lain bahwasanya ini yang paling betul, wali annahu la yahsul al-ighna fi dzalikal yaum illa idza quddimat lil faqir bi nahwi yaumin aw yaumain. Karena tidak akan didapatkan kecukupan pada hari raya kecuali kalau kita berikan zakat fitri tapi pada orang fakir sekitar sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena kita tahu bahwasanya hadits Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain, dan kalau nggak salah telah kita lewati itu, hikmah zakat fitri itu ada 2, yaitu tu'matun lil masakin wa tuhratun lis-shaim, yaitu menjadi sebagai makanan asasi untuk orang fakir pada hari raya itu, dan juga untuk mensucikan orang yang puasa. Kalau kita berikan dia 2 tahun sebelumnya, berarti di hari raya dia cukup nggak itu? Sudah habis 2 tahun sebelumnya. Demikian pula kalau di awal bulan, boleh jadi dia perlu untuk hari-hari setelahnya. Habis untuk untuk berbuka puasa. Maka yang betul adalah sehari atau 2 hari
sebelum Id, itu yang betul sesuai dengan hikmah zakat fitri. Baik. Kemudian apa? Liyu'iddahum liyaumil Id, untuk memberikan uddah, yaitu perbekalan bagi mereka pada hari Id. Wali annahu, alasan yang ketiga kenapa yang paling utama adalah mendekati hari raya sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Wali annahu idza akharaha ila qubailis shalah, kalau dia itu diakhirkan sampai sebelum sholat, yukhsha an la yajida sahibaha alladhi yastahiquha, dikhawatirkan nanti kita orang yang berzakat nggak akan mendapatkan orangnya. Kita datang ketuk pintu, ternyata dia sudah pergi ke tanah lapang. Kalau kita membayarnya adalah sesaat sebelum sebelum waktu sholat, padahal orang ini berhak mendapatkannya. Fayafutu waktu hal matlub, sehingga menjadi luputlah waktu yang diinginkan. Maka membayarnya jangan sampai mendekati waktu sholat, tapi semalam atau malam sebelumnya, 2 malam dan sebagainya. Walihadihil i'tibarati shahihah, maka dengan sudut pandang yang sahih inilah, fa inna syaikhana al-allamah Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di, syekh kita al-allamah al-mufassir al-lughawi al-faqih, Syekh Abdurrahman Nasir as-Sa'di rahimahullah, yara istihbaba taqdimiha biyaumin aw yaumain. Beliau berpandangan yang mustahab adalah kita menyegerakan sehari atau 2 hari. Jangan lebih cepat dan jangan lebih lambat lagi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.